Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Bersyukur lagi di awal bulan yang kelima ini, Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kita. Kita boleh memasuki bulan Mei ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengikuti perjamuan kudus. Kita mau menerima berkat-berkat Tuhan sebelum kita lebih jauh menjalani dan terus berjalan di bulan ini, bahkan sepanjang tahun yang Tuhan karuniakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita rasakan dan nikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Haleluya. Kita mau bersyukur sebab kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. 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 Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, segenap hidup kami. Kami mau menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, amin. Ini ungkapan dari dasar hati kami. Kami mau mencintaimu lebih dari segalanya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Amin Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya bagimu. Tuhan kami, Allah kami, Raja di atas segala raja. Sebab tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Amin, amin.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami. Mari manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan-Nya yang kita dapat nikmati sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan. Inilah pujian kami untuk Engkau. Kami mau menyembah-Mu sebab kami dapat merasakan betapa Engkau baik bagi kami. Mari seluruh jemaat kita bersyukur, kita berterima kasih. Haleluya, kasih-Nya yang besar, pertolongan-Nya yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa, yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Apa yang dapat kita beri? Inilah persembahan kami, inilah hidup kami pagi hari ini kami bawa kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada satupun kita yang luput dari kasih Tuhan. Keberadaan kita itu karena Dia mengasihi kita sampai saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kemurahan-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Amin Tuhan. Dengan kasih Kristus saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ungkapkan rasa syukur kita. Katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang ajaib, Bapa yang baik. Haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin.
satu kerinduan kami ada di tempat ini. Kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Engkau. Sebab Engkau lebih dahulu melakukan hal-hal yang baik bagi kami Tuhan. Kami menyadari kami tidak dapat membalasnya. Tetapi pagi hari ini kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau ucapkan syukur atas segala yang Engkau sudah lakukan bagi kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin Engkau pun hadir bagi kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Seperti biasa mari kita sorakan haleluya 3 kali. Bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini kita akan menyanyikan pujian-pujian yang cukup lama Bapak Ibu. Ada beberapa yang mungkin lupa. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Yang belum tahu pun mari kita sama-sama belajar pujian ini. Pujian yang pertama, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di sana ada balas berbalasan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepingin berbalas-balasan dengan lagu ini, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu, saya sengaja menitipkan satu ayat kepada teman LCD untuk menampilkan ini. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan saya untuk membacanya. Yesaya 35 ayat 10 berkata, mari Bapak Ibu 1, 2, 3. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Saya yakin dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kita mau datang memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan ini dengan bersukacita Bapak Ibu. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin, haleluya. Haleluya, 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 puji, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berbalas-balasan dengan lagu ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaum wanita. Iya, kita kaum pria. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum wanita. Amin. Sama-sama. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Kaum wanita. Mari kita kaum pria. Puji Tuhan. Kaum wanita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kaum pria. Puji kaum wanita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama puji. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita kaum pria. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kaum wanita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, sama-sama. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita kaum pria. Puji sama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji
udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, haleluya, adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan, ada pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya, saya, amin, kita semua rindu ke sana. Haleluya, nyanyian yang terdengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Sekali lagi, ada pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis sekali. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Haleluya, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya, amin. Kalau bunyi sangkakala, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, beri pujian kepada Dia. Amin, sebab Dia Allah yang baik. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, aku ada di sana. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian ini. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, aku ada di sana. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, amin, orang tebusannya berkeliling taktanya. Kalau namaku dipanggil, kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, harus ku bekerja untuk Tuhan, harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya, amin. Kalau nanti waktu habis, agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil di, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau sekali lagi, kalau zaman ini lalu, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, haleluya, amin. Kalau namaku dipanggilku, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, haleluya, amin. Sekali lagi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kemuliaan bagi Tuhan kita.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan seluruh keberadaan kita hari ini. Kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Mendengar berita dari sorga untuk kita pagi hari ini. Siapkan seluruh hidupmu. Dia siap memberkati kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Mari kita perhadapkan tanah hati kita kepada Tuhan. Sebab benih firman-Nya akan disampaikan bagi kita. Supaya firman yang akan kita dengar benar-benar mendapat tempat di hati kita. Tidak akan lalu dengan sia-sia. Dia akan menyucikan dan memurnikan kita. Firman dan Roh Kudus-Nya akan bekerja sehingga kita mampu hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, yang tidak berkenan kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu melepaskannya. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu keberadaan kita, pergumulan, masalah, beban yang berat yang kita bawa. Firman dan kuasa Roh Kudus-Nya mampu membebaskan dan melepaskan kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya, haleluya. Di akhir pujian dengan kasih Kristus, Saudara Heri akan memimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 Terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang mengerjakan apa yang baik dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Amin. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Beri kami kepekaan untuk kami dapat menangkap dan mengerti maksud kehendak Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Hancurkan segala hati-hati kami yang keras Tuhan. Hancurkan segala keangkuhan dan kesombongan kami. Hancurkan setiap hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat yang akan menghalangi persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan
Lebih dalam Engkau bawa kami Tuhan, untuk kami ada di dalam hadirat-Mu. Engkau bawa kami terus Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi Tuhan. Biar kiranya firman-Mu pagi hari ini Tuhan membawa kami semakin berfokus kepada Engkau, berfokus untuk kami mengejar apa yang menjadi kehendak Allah, bukan apa yang menjadi kehendak kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Mari koreksi hidup kami Tuhan, tegur kesalahan kami, luruskan setiap sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Bawa kami kembali berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sampai pada akhirnya kami boleh mencapai tujuan akhir kehidupan kami bersama Engkau di dalam kekekalan nanti Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pikiran hati kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kami akan terima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Gembala. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita kembali bersekutu bersama di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Apabila hadir bersama-sama di tempat ini, dapat berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Baik, kalau tidak ada, kita akan bersama-sama langsung belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa berada di bulan yang baru, ya, di bulan Mei 2021. Dan kita akan kembali belajar bersama-sama merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, terutama yang pada waktu-waktu ini kita pelajari bersama ya. Kita sudah beberapa 2 minggu yang lalu kita sudah sampai di persinggahan ke-41. Dan hari ini kita akan tiba di persinggahan terakhir ya. Kita akan belajar bersama-sama, ada beberapa hal istimewa yang kita perlu pelajari sehubungan dengan perjalanan bangsa Israel dan bagaimana kita bisa mengambil teladan dari hal ini. Kita akan mulai dengan satu bagian dalam Ulangan pasal 32. 2 minggu lalu kita belajar tentang Musa mengajarkan kembali hukum Taurat kedua kalinya kepada generasi yang kedua. Kemudian ada bagian di mana Musa mengajak mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian. Ya, itu adalah bagian-bagian akhir di mana kehidupan Musa yang tercatat di dalam firman Allah. Hari ini sebelum kita sampai kepada persinggahan yang ke-42, ada beberapa hal yang kita akan lihat bersama. Ulangan 32 ayat 49 sampai ayat yang ke-52. Ada bagian yang saya ingin kita lihat bersama. Saya akan bacakan Ulangan 32 ayat 49 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Naiklah. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah di Kades
dan di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ada bagian yang kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana Musa diajak ke atas gunung, di pegunungan itu, kemudian ada satu bagian di mana firman Tuhan mengingatkan kepada dia, ya, karena ada beberapa hal yang kemudian sudah dilakukan oleh Musa, ya. Dia diizinkan untuk melihat, tetapi firman Allah berkata, engkau tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Kita maju ke Ulangan 34. Ada beberapa ayat yang kita akan baca di sana, ayat 5 sampai 8. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ya. Ada bagian yang kemudian tercatat bahwa Musa sampai di akhir perjalanan kehidupannya. Ya. Catatan ini pun juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini tidak akan selamanya. Tadi kita sudah menyanyikan, ada satu waktu, ada pertemuan bukan di dunia ini, tapi di surga. Ya, belajar dari Musa, perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Ya, meskipun kita belajar, ya, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Musa seorang yang istimewa, tapi ada hal-hal yang kemudian kita bisa belajar dari dia. Tapi hari ini kita kemudian melihat ada kematian yang kemudian harus dihadapi oleh setiap orang di dalam dunia ini. Ayat 10 sampai 12 mencatat demikian, saya ingin kita baca. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Musa mengakhiri perjalanan hidupnya. Memang ada bagian di mana sesuatu yang sudah dijanjikan kepada bangsa Israel tidak dapat kemudian dia nikmati. Tapi ada catatan bagaimana dia seorang yang punya kehidupan, kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan firman Allah mencatat tidak ada lagi yang bangkit seperti Musa. Ada catatan yang istimewa tentang bagaimana dia berjalan di dalam kehidupannya. Benar ada bagian-bagian di mana kemudian dia ditegur, diingatkan, bahkan menerima konsekuensi dari apa yang kemudian dia lakukan. Tapi kemudian kita juga belajar dari hidupnya. Akhir perjalanan Musa adalah seorang yang kemudian sebagai orang yang mengenal Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya, ini kiranya juga menjadi dorongan bagi kita, bahwa setiap perjalanan kehidupan akan menemui akhirnya di dalam dunia ini. Kita sudah berkali-kali melihat bagaimana ada perjalanan-perjalanan bangsa Israel. Dan hari ini kita melihat Musa, seorang pemimpin yang luar biasa, berpuluh-puluh tahun hidupnya didedikasikan untuk perjalanan ini. Dan bangsa Israel tentunya sangat kehilangan Musa. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka menangisinya 30 hari. Tapi akhirnya mereka bertemu dengan satu realita, perjalanan harus diteruskan. Dari Musa, pribadi Musa kita dapat belajar bahwa ada setiap orang bertemu dengan akhir perjalanan kehidupannya. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan, ketika ada sesuatu yang terjadi, ada yang harus sampai di akhir perjalanan. Bukan berarti kemudian ketika ada sesuatu terjadi perjalanan keseluruhannya terhenti. Karena rencana Tuhan tidak pernah terhenti oleh apapun juga. Perjalanan bangsa Israel, apa yang Tuhan sudah rencanakan, itu tidak akan pernah gagal. Dan
Kita belajar dari kitab Ulangan ini, ayat 34, ayat 9, kita melihat Musa sebagai pemimpin tiba di akhir kepemimpinan dalam perjalanannya. Tapi ayat 9 menuliskan demikian. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa tiba di akhir perjalanannya, tapi kemudian dari catatan di kitab Ulangan berlanjut ke Yosua, dan kita melihat bahwa Musa sudah menyiapkan dan dia berdoa dan dia kemudian menyiapkan seorang pemimpin. Dia benar-benar tahu bahwa Allah juga ingin perjalanan dari bangsa Israel tidak terhenti oleh apapun juga. Dan Yosua yang dipilih oleh Allah untuk kemudian melanjutkan kepemimpinan ini. Yosua 1 ayat 6 ada bagian di mana firman Tuhan datang kepada Yosua berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada seorang Yosua yang kemudian Allah pilih untuk melanjutkan memimpin perjalanan. Dan Allah sangat mengerti bahwa perjalanan itu tidak mudah. Benar mereka sudah tiba sangat dekat dengan tanah Kanaan. Musa diperkirakan meninggal kira-kira 2 bulan sebelum mereka tiba di tanah Kanaan. Ada banyak hal yang masih mereka hadapi. Perjalanan ini harus terus berlanjut. Tapi ada janji firman Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Mungkin ada banyak hal yang kita hadapi dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Tapi mari belajar dari Yosua. Ada firman Tuhan yang juga datang dan kiranya sama seperti Tuhan. Firman Tuhan menguatkan Yosua. Kuatkan, teguhkan hatimu. Hari-hari ini terima firman Tuhan ini. Ada perjalanan yang kita harus lewati. Perjalanannya memang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dihadapi. Tapi sama seperti Allah menyertai Yosua, memberikan kekuatan kepadanya. Kiranya itu juga menjadi kekuatan kepada kita. Perintah Tuhan kepada Yosua bukan sekedar hanya kuatkan dirimu dengan keyakinan begitu saja. Tuhan memberikan dengan jelas cara-caranya. Perintah Tuhan kepada Yosua tertata dalam Yosua 1 ayat 2, 7 sampai 9. Saya akan bacakan. Yosua pasal 1 ayat 2 berkata demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada petunjuk yang sangat jelas kepada Yosua. Kuatkan hatimu, jangan takut. Tapi perintah itu jelas diberikan kepada dia oleh Tuhan. Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan orang dalam semua rencananya di dalam dunia ini. Musa bisa berakhir kepemimpinannya. Tapi Allah menyiapkan Yosua, tentunya melalui Musa juga. Dan Yosua tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri. Karena perintah yang datang kepadanya adalah perintah yang dari Tuhan. Dan perintah ini sangat jelas. Kalau engkau mau berhasil dalam perjalananmu,
renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perjalanan mereka masih harus dilanjutkan. Dan rahasianya dan petunjuknya tidak berubah. Kalau mau perjalananmu berhasil, renungkan firman Tuhan. Artinya, apa yang dipesankan Musa pada saat-saat terakhirnya, ukir firman Tuhan di hatimu, itu diulang kepada Yosua. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian dilanjutkan, bertindak hati-hati. Bapak Ibu, petunjuk ini tidak pernah berubah dari dahulu sampai hari ini. Sama seperti bangsa Israel harus teruskan perjalanan mereka, petunjuknya tetap sama. Ini pun berlaku dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau berhasil dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti pujian tadi, ada pertemuan di udara. Sampai kepada akhir perjalanan yang begitu indah. Petunjuknya sama, renungkan firman Tuhan. Dan bertindak hati-hati. Dalam perjalanan kehidupan kita, firman itu diberikan kepada kita. Baca, renungkan, minta Tuhan menjelaskan kepada kita. Lalu lakukanlah firman Tuhan dengan hati-hati. Mengapa? Karena ada perintah kepada Yosua. Di ayat 2 tadi kita sudah baca. Bersiap, perjalananmu masih harus kau teruskan. Bersiap, ada hal yang harus kau tempuh. Sama seperti kita, bersiap. Kita harus punya perjalanan yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita alami. Ayat 2 berkata demikian kepada Yosua, seberangi sungai Yordan. Artinya ada bagian yang harus dilewati dan itu bukan jalan yang mudah. Tidak diberitahu kepada dia, siaplah Yosua, kita akan berjalan bersama lewat jalan ini, nanti kamu terus ke sini dan lewat jalan yang rata. Tidak. Tapi diminta bersiap. Dan sekali lagi, peristiwanya adalah seberangi sungai Yordan. Dan kita tahu, meskipun ini disebut sungai, ada beberapa catatan dalam referensi bahwa airnya bisa sangat, ketika ada air naik itu bisa sangat berbahaya. Tidak bisa dengan mudah diseberangi. Sungai bukan sebuah tempat yang mudah untuk dijalani. Tapi Yosua kemudian harus bersiap untuk perintah Tuhan, lanjutkan perjalanan. Siap, engkau harus menyeberangi sungai Yordan. Tetap di Yosua 1 kita lihat bagaimana kisah ini berjalan dengan sangat luar biasa. Ayat 10 dan 11. Saya bacakan, tetap di Yosua pasal 1. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Perhatikan sikap Yosua ketika dia dapat perintah Tuhan untuk berjalan. Dia menyuruh orang-orang mengatur untuk masuk kepada pasukan itu, jalani seluruh perkemahan. Tidak ada yang terlewatkan, seluruhnya diberitahu perintah Tuhan. Dan Yosua berkata, dalam 3 hari kita akan siapkan untuk menyeberang. Saat itu diperkirakan ada sekitar 3 juta orang. Kalau menyeberang sebuah sungai dengan 1 atau 10 orang mungkin mudah. Tapi ini tidak mudah karena begitu banyak orang. Tapi Yosua tidak buang-buang waktu. Dia berkata 3 hari kita akan siapkan untuk menyeberang. Kita maju ke Yosua 3. Mari kita lihat bagaimana kisah ini kemudian berlanjut. Mereka harus siapkan diri mereka berhadapan dengan sungai Yordan. Bapak Ibu kalau melihat perikop Yosua pasal 3 diberi judul menyeberangi sungai Yordan. Ada perintah-perintah, ada kisah yang sangat luar biasa
yang dapat kita pelajari ya dari perjalanan mereka. Mereka harus berhadapan dengan Sungai Yordan. Apa yang terjadi? Yosua 3 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu, dalam perjalanan kemudian mereka sudah sangat dekat dengan Kanaan. Mereka bertemu dengan Sungai Yordan. Apa yang kita dapat pelajari dalam perjalanan kehidupan kita? Kita bisa akan selalu berhadapan dengan masalah apapun juga. Dan hari ini kita lihat bangsa Israel berhadapan dengan masalah Sungai Yordan. Bukan jalan biasa yang mereka harus lewati. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, ada air yang harus mereka lewati. Tapi sekali lagi, sama seperti Musa berpegang kepada firman Tuhan, Yosua pun mengajarkan kepada kita sikap hatinya yang luar biasa. Dia sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan dia taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya ketika mereka akan mulai siap untuk melewati, menghadapi permasalahan mereka, yang diberitahu oleh Yosua kepada Israel adalah ikuti petunjuk Tuhan. Ada orang-orang Lewi yang harus angkat tabut. Mereka harus jalan di depan. Dan bukan jalan biasa. Antara tabut itu dengan bangsa Israel harus ada jarak yang diatur sedemikian rupa. Yosua benar-benar mengikuti petunjuk Tuhan. Lewati sungai, lewati permasalahan, lewati air. Tidak membuat Yosua kehilangan kekuatannya. Tapi dia ingat, dia ikuti petunjuk Tuhan. Bapak Ibu, mungkin dalam perjalanan hidup kita ada sungai-sungai permasalahan. Kita harus lewati jalan-jalan yang tidak mudah. Ada air, pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati. Peganglah firman Tuhan. Karena ketika kita mengikuti petunjuk Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan, meskipun harus melewati sungai-sungai permasalahan. Yosua benar-benar mengajak mereka, ikuti petunjuk Tuhan. Mereka biarkan berjalan di depan dan bangsa Israel mengikuti dari belakang. Dan bukan hanya itu, mari kita lihat ayat 5 berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak, Ibu, Saudara, Yosua sungguh menolong mereka, mengingatkan mereka. Ikuti petunjuk Tuhan. Perjalananmu harus terus berjalan. Tapi pada saat yang sama, dalam pergumulan apapun juga, jangan kehilangan rasa hormatmu kepada Tuhan. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua memimpin bangsa Israel, mari terus berjalan. Tidak perlu takut menghadapi sungai Yordan. Ikuti petunjuk Tuhan. Tapi kemudian berjalan tetap dalam kekudusan, menghormati kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita dapat belajar dua rahasia yang sangat luar biasa.
Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Lewati sungai, lewati permasalahan dengan begitu banyak orang. Tapi rahasianya, ikuti petunjuk Tuhan, hormati kehadirannya. Dan perhatikan apa yang terjadi ketika bangsa Israel kemudian menaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Kita lanjut ke Yosua 3 ayat 15 sampai 17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat 17, tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, perhatikan kisah ini. Perjalanannya harus diteruskan. Mereka berhadapan dengan sungai Yordan. Petunjuknya sama. Ikuti petunjuk Tuhan. Hormati Dia. Dan ketika itu dilakukan oleh bangsa Israel dan Yosua, apa yang terjadi? Air sungai Yordan itu kemudian menjadi kering. Ada bagian kering ketika para pengangkut tabut itu menjejakkan kakinya. Kita baca di ayat yang ke-15 tadi. Begitu mereka mencelupkan kakinya di bagian yang air itu kemudian sebak itu seperti terbelah gini ya. Dan para pengangkut tabut, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini saya harap bisa memberikan kita gambaran. Mereka berdiri di tengah, air itu tetap kering selama mereka ada di tengah. Dan bangsa Israel bisa lewati sungai Yordan, melewati tanah yang kering. Jutaan orang harus lewat, saya tidak mengerti berapa lama waktunya mereka harus lewati. Berapa lama pengangkat tabut itu harus berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Tapi mari lihat. Generasi ini mengalami mujizat yang luar biasa. Generasi pertama melihat mujizat Tuhan. Saat mereka berhadapan dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Di depan mereka ada Laut Teberau. Di awal perjalanan mereka. Mereka lihat kuasa Tuhan. Kemudian membelah Laut Teberau. Dan kini di akhir perjalanan akan sampai ke tanah Kanaan. Mujizat tetap terjadi bagi mereka. Kasih Allah, kuasa Allah tidak pernah berubah. Kitalah yang sering berubah. Tapi firman Tuhan berkata, kembali kepada Tuhan. Ikuti firman-Nya. Hormati Dia. Jalan terus bersama dengan Dia. Karena bahkan lewat air sekalipun, Dia ada bersamamu. Lewat kesulitan apapun, Dia ada bersamamu. Sama seperti mujizat itu terjadi bagi bangsa Israel. Mereka bisa lewati sungai Yordan. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Karena mereka punya Allah yang sanggup menolong mereka. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan, kita adalah Tuhan yang kuasanya tidak berubah. Dia tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Sama seperti Dia menolong generasi pertama di Israel. Dia menolong generasi kedua di dalam bangsa Israel. Menyeberangi sungai Yordan. Dia tetap ada sampai hari ini. Ketika kita harus lewati sungai-sungai permasalahan. Air-air permasalahan. Bahkan api sekalipun.
kesulitan yang kita hadapi, kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya tetap sama. Ikuti petunjuk-Nya, hormati kehadiran. Ketika mereka kemudian lewati itu, ada hal menarik yang dilakukan oleh Yosua. Mari kita lihat Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Perhatikan Bapak Ibu, menarik sekali. Saat alami permasalahan, lewati sungai Yordan, kemudian melihat kuasa Tuhan, Yosua tidak kemudian melupakan begitu saja peristiwa ini. Tapi dia memanggil, memberitahu, pilih dari 12 suku Israel. Setiap suku satu orang. Apa yang disuruh? Pergi ke dasar sungai, ke tempat yang kering. Satu orang ambil satu batu. Tidak tertuliskan berapa besar batunya. Tapi yang diperintahkan, angkat 12 batu. Masing-masing orang harus angkat batu. Dari mana? Dasar sungai Yordan. Menarik sekali melihatnya. Yosua tidak berkata, kamu pergi ke pinggir saja. Lihat, cari kalau ada batu-batu di pinggir, ambil. Tidak. Tapi ketika mereka lewati sungai Yordan, sungai itu menjadi kering di dasar tempat terdalam yang mereka lewati. Yosua berkata, cari batu di situ, ambil dan bawa. Kita akan bawa itu ke tempat kita menginap, tempat persinggahan kita. Kadangkala kita bisa ambil satu pelajaran dari tempat terdalam di mana kita sedang ada dalam permasalahan-permasalahan kita. Nanti kita akan belajar. Kenapa Yosua ambil batu dari tempat yang terdalam? Karena ternyata dia punya satu tujuan. Apa tujuannya? Kita lihat. Ayat 15 sampai 19 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Perhatikan ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Sesudah batu diambil dari dasar, ada dua kali. Satu batu ditaruh di tengah-tengah dasar, di tengah-tengah dasar yang tadi mereka lewati, disusun di sana. Tapi ada lagi batu yang harus dibawa sampai mereka tiba di persinggahan mereka. Dan tadi kita lihat ayat 19 mencatat mereka tiba di persinggahan terakhir, Gilgal. Batu itu dibawa ke sana. Batu dari dasar sungai Yordan, di mana mereka lewati permasalahan sebelum mereka masuk ke Kanaan. Mereka belum merebut Kanaan. Mereka masuk ke tanah daerah Kanaan. Tapi persinggahan Gilgal adalah persinggahan terakhir yang jadi tempat persinggahan mereka untuk siap merebut Kanaan. Untuk apa batu itu dibawa? Sampai mereka bawa itu ke persinggahan yang terakhir. Yosua 4 ayat 20 sampai 23. Mari kita baca.
ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Ternyata Yosua punya satu tujuan yang sangat istimewa. Bukan sekedar begitu saja, seberangi, lihat air itu terbelah. Tapi dia berkata, ambil batu-batu itu. Untuk apa? Jadi batu peringatan. Bapak Ibu, kita belajar dari peristiwa ini. Kadang-kadang di lembah terdalam pergumulan kita, ada hal-hal yang kita bisa jadikan satu peringatan. Mengapa batu ini diambil? Mengapa batu itu ditegakkan di Gilgal? Yosua sungguh ingin bangsa Israel mengingat, benar, kami harus berjuang melewati perjalanan yang tidak mudah, kehilangan Musa, berhadapan dengan sungai Yordan. Tapi mujizat Allah tetap ada. Mereka dapat lihat bagaimana sungai Yordan itu dikeringkan. Dan dari dalam permasalahan itu pun mereka bisa ambil batu. Dan itu jadi batu peringatan buat mereka. Ada tangan Tuhan yang menolong mereka. Tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan mereka. Bapak Ibu, air seperti apa yang kita hadapi hari-hari ini? Yang membuat perjalanan kita seperti tidak biasa. Kita tidak bisa berjalan karena kita tidak lihat jalan. Tertutup oleh air masalah. Tapi sama seperti ada pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan ketika lewat tanah yang kering, mereka ambil batu dari dasar sungai itu, tegakkan di Gilgal. Jadi batu peringatan. Hari ini, mari kita belajar. Dalam perjalanan kita, lewati air permasalahan apapun, jangan pernah menyerah. Karena ada tangan Tuhan yang sanggup menolongmu. Mungkin lewat sakit penyakit, lewat permasalahan dalam pekerjaanmu, dalam pergumulan di keluargamu. Ikuti petunjuk Tuhan, hormati kehadirannya. Ada mujizat Tuhan bagimu. Dan kalau engkau dapat mujizat Tuhan, ambil batu peringatan. Artinya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Sama seperti Yosua mengajar bangsa Israel. Tegakkan batu ini jadi peringatan di Gilgal. Yosua 4 ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Tujuannya sangat jelas. Meskipun di bagian awal Yosua berkata demikian, ambil batu peringatan. Kalau satu saat anak-anakmu tanya, Bapak, untuk apa batu ini ada di tempat ini? Bapak-bapak itu ceritakan kepada anaknya, Tuhan yang menolong. Tapi ayat 24 kemudian berkata, bahwa itu bukan hanya untuk diketahui bangsa Israel, tapi supaya semua bangsa di bumi dapat tahu. Apa yang dapat kita pelajari? Pertolongan Tuhan harus kita ingat. Pertama, ceritakan dari keluargamu. Bapak, Ibu, Saudara, bawa keluargamu untuk terus ada batu peringatan dalam keluargamu. Untuk mereka mengingat
bahwa pertolongan Tuhanlah yang membuat seluruh keluarga dapat lewati perjalanan sampai hari ini. Tapi Yosua 4 ayat 24 kemudian berkata, batu peringatan itu pun punya tujuan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Batu peringatan ini bukan hanya supaya kita mengingat bahwa Tuhan sanggup menolong. Tapi kemudian ketika kita ingat kekuasaan Tuhan, kita ingat pertolongan Tuhan, yang keluar adalah kita memuliakan Tuhan. Sehingga bukan hanya keluarga kita saja yang tahu, tapi kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan. Akan ada lebih banyak orang yang melihat ketika mereka bertanya kepada kita, kenapa kamu bisa lewati ini? Apa rahasiamu lewati masa-masa pandemi seperti ini? Kita bisa berkata, tangan Tuhan yang menuntun aku. Mengapa engkau tidak menyerah menghadapi kesulitan ini? Tangan Tuhan yang menuntun aku. Ada batu peringatan untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya kita menghormati kehadirannya. Dan keinginan kita tidak ada yang lain selain melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena pertolongannya, karena kebaikannya. Hari ini di persinggahan ke-42. Sebelum kita akan melihat bagaimana mereka merebut Kanaan. Renungkan batu peringatan. Lewati apapun dalam kehidupan kita. Ikuti petunjuk Tuhan. Hormati Dia. Ingat selalu kepada pertolongan Tuhan. Ketika kita lewati pergumulan apapun. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Karena Dia ada bersama dengan kita. Taruh batu peringatan di dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel ambil batu-batu dari dasar sungai Yordan. Di dasar terdalam pergumulan mereka. Mereka tetap dapat ingat ada pertolongan Tuhan. Saya tidak mengerti pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi ingat ada pertolongan Tuhan. Karena Dialah Allah yang menolong kita. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti mereka Allah dapat menolong bangsa Israel. Demikian Dia juga menolong kita. Sama seperti bangsa Israel diajar untuk punya batu peringatan. Hari ini ada satu ajakan yang sama. Taruh di dalam hidup kita. Ingatan selalu kepada Dia, gunung batu keselamatan kita. Ayat terakhir Ibrani 12 ayat 3. Ayat-ayat terakhir ya, maaf. Ibrani 12 ayat 3 dulu kita akan baca. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, bangsa Israel punya batu peringatan. Tidak lupakan pertolongan Tuhan. Peringatan yang sama ada pada kita. Ingat selalu akan Dia, Yesus Kristus. Dia tekun menanggung bantahan. Dia tekun mengabaikan kehinaan, memikul salib. Untuk apa? Jadi kekuatan bagi kita. Yesaya 43. Dia menjadi penebus bagi kita. Dia menjadi jaminan kekuatan bagi kita. Sama seperti Dia menyertai bangsa Israel. Dia pun menyertai kita. Sama seperti Dia menyertai bangsa Israel lewati sungai Yordan. Dia pun menyertai kita. Yesaya 43 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Perhatikan firman Tuhan ini.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak, Ibu, Saudara, bangsa Israel lewati sungai Yordan dan ada batu peringatan bagi mereka. Hari ini di hadapan kita ada satu peringatan yang sangat istimewa. Tubuh dan darah Yesus. Ingat selalu akan Dia yang berjanji kepada kita. Kalau engkau lewati air, kalau engkau harus melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kesulitan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Taruh peringatan ini dalam hatimu. Ikuti petunjuknya. Hormati Dia. Bahkan kalau engkau harus berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Karena Dia sendiri yang menyertai kita. Taruh peringatan itu dalam hidupmu. Selalu muliakan Dia. Ikuti firman-Nya. Lakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Pakai segenap hidupmu untuk layani Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini, taruh peringatan ini, tubuh dan darah Yesus di dalam hidup kita. Jadi kekuatan bagi kita. Supaya kita pun mengalami kekuatan, mengalami mujizat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mendirikan batu peringatan di Gilgal. Hari ini, kita pun taruh peringatan ini di dalam hidup kita. Dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Dia yang mengasihi kita akan menuntun hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari siapkan hati kita. Terima tubuh dan darah Yesus. Terima dengan iman. Hargai tubuh dan darah Yesus. Jadikan itu kekuatan untuk kita lewati perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Di Gilgal kita akan belajar ada peristiwa-peristiwa yang lain. Tapi hari ini ada batu peringatan yang harus ditaruh. Terima kasih Tuhan, Engkau jadi peringatan bagi hidup kami. Untuk tetap berjalan, tetap setia kepada Engkau. Tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
Jangan kehilangan pengharapan kepada pribadinya. Ingat selalu akan Dia. Taruh itu jadi batu peringatan dalam hidupmu. Percaya kepada setiap firman-Nya. Di dalam firman-Nya ada mujizat, ada pertolongan, ada petunjuk, ada kekuatan untuk kita terus berjalan sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk taruh peringatan Tuhan di dalam hidup kita. Para pelayan-pelayan dapat mempersiapkan diri untuk hadir, mempersiapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam firman-Mu. Haleluya. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya kepada-Mu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Karena pekerjaannya yang dahsyat, karena kasih-Nya yang menebus kita. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, dan janji-Nya menyertai engkau. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Glory, haleluya. Ajaib karya-Mu. Engkau mulia Tuhan. Haleluya.
kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami akan makan dan minum. Tuhan, biar ini jadi peringatan di dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun melepaskan kami, Tuhan. Haleluya. Kami percaya ini menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Bapak Irwan akan memimpin dalam doa. Ku percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah dibentangkan Tuhan. Tetapi kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan memberi kekuatan kepada kami Tuhan, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun langkah hidup kami, pegang tangan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan akan hidup kami Tuhan. Amin. Akan keselamatan bagi kami Tuhan. Walaupun hari-hari yang sulit saat ini, tapi kami akan pegang firman-Mu Tuhan bagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang sudah pakai hidupnya Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk membimbing kami Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau. Semakin hari kami semakin dewasa Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, di depan kami ada perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat darah-Mu dan tubuh-Mu ini Tuhan, itu adalah janji-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, untuk melangkah kami Tuhan ke depan Tuhan, untuk kami kuat Tuhan terus untuk melayani Engkau Tuhan, menggenapi setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, sucikan hati kami, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan sambut Tuhan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, mari siapkan terima tubuh dan darah Yesus jadi peringatan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya. Sama
yang belum dilayani dapat memberi tanda untuk dilayani oleh petugas. Ingat kasih-Nya, Bapak Ibu, mari bangkit berdiri dan siapkan perjamuan yang akan kita nikmati. Ku takkan lupa besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Di tangan kita ada peringatan akan kasih Allah. Kita akan taruh itu di dalam hidup kita. Ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami tahu ini sesuatu yang istimewa yang Engkau berikan buat kami. Kami akan taruh di dalam hidup kami. Memakannya dan meminumnya kami percaya menjadi kekuatan buat tubuh kami. Menjadi kekuatan di dalam iman kami. Berkati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti dengan penuh ucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat anggur di tangan kananmu dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur untuk peringatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi peringatan di dalam kami. Kami ingat kuasa-Mu, kami ingat kasih-Mu, kami ingat penyertaan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lewati apapun dalam kehidupan ini. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari dengan penuh keyakinan katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman kekuatan yang beri dari Engkau. Terima kasih, terima kasih. Dia terima kasih Tuhan. Hasrat muliakan Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Besar kasih Allah pada kita. Dengan penuh syukur, dengan penuh terima kasih kepada-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, dan kami tahu tubuh dan darah-Mu jadi peringatan di dalam hidup kami. Kami tidak mau lupakan kasih, tidak mau melupakan pertolongan-Mu, karena kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dengan iman kami percaya, yang sakit akan terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah menerima kekuatan yang baru, yang susah menerima penghiburan dan kekuatan dari Engkau. Kami percaya Engkau di dalam kami, Engkau kekuatan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau juru selamat kami, Engkau penebus kami. Kami tahu perjalanan hidup kami tidak sendiri, Engkau ada bersama dengan kami. Tetap jadi peringatan dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
untuk firman-Mu yang dapat kami nikmati, untuk pelajaran dari bangsa Israel. Kami mau terus ada di dalam tuntunan tangan-Mu. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang di dalam pergumulan, perjalanan kehidupan kami. Penyertaan Tuhan ada dalam kami. Beri kami hati yang mencintai firman-Mu, menantikan petunjuk-Mu, menghormati Engkau, melakukannya dalam hidup kami. Dan itu sebabnya kami percaya perjalanan kami akan berhasil bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi, keluarga, dalam apapun yang kami kerjakan, pertolongan Tuhan menyertai kami, melewati masa-masa yang penuh tantangan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua hal yang akan kami hadapi ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya sepanjang minggu yang akan datang, segala sesuatu yang kami hadapi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Menuntun, memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Dan kami percaya berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. 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 Amin Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya bagi-Mu.